lagi bersama Ibu Asida. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tema 2 yaitu bermain di lingkunganku dan subtema 1 yaitu bermain di lingkungan rumah. Kalian perhatikan halaman 2, di situ ada gambar ya. Gambar di sini gambar anak-anak yang sedang bermain di rumah ya. Jadi mereka ada yang bermain boneka, kemudian di sini ada juga yang bermain mobil-mobilan, bermain pesawat-pesawatan, dan bermain rumah-rumahan. Di sini mereka sedang bermain dengan rukun ya. Kemudian kalian perhatikan halaman 3 yaitu bermain pesawat terbang dari kertas. Nah, di sini dibacakan ya. Sari bermain bersama kakaknya. Mereka bermain di teras rumah. Mereka membuat pesawat terbang dari kertas. Kertas dibentuk menyerupai pesawat. Kemudian mereka menerbangkannya. Pesawat dapat terbang karena bantuan dari angin. Saat bermain, ibu membawakan es sirup. Nah, Sari dan kakak berterima kasih kepada ibunya ya. Jadi saat kalian bermain di rumah, kalian harus bermain dengan teman secara rukun ya, dan tidak berkelahi ya. Kemudian kalian perhatikan halaman 5, di situ keragaman benda di sekitar. Nah, kalian perhatikan. Di sini ada sebuah alat permainan ya. Ini nama alatnya yaitu adalah simpai ya. Simpai adalah alat untuk senam irama. Simpai terbentuk menyerupai lingkaran, bisa terbuat dari beberapa bahan seperti kayu, pipa aluminium, plastik, atau rotan. Simpai dimainkan dengan memutarnya di pinggang ya. Sekarang kalian perhatikan, ini gambar teman kalian sedang bermain simpai itu ya. Selanjutnya saat kalian bermain di rumah pasti ada aturan dari orang tua ya. Misalnya setelah kalian bermain ya, kemudian kalian harus membersihkan mainan itu dan merapikan lagi mainannya. Misalnya anggap saja kalian habis bermain boneka atau habis bermain mobil-mobilan ya. Otomatis kalau misalnya kalian berantakan mainan itu, kalian akan ditegur oleh orang tua kalian. Untuk itu kalian harus merapikannya kembali setelah bermain sehingga kalian tidak ditegur oleh orang tua kalian. Nah, itu adalah aturan dan peraturan yang ada di rumah kalian ya. Jadi dimanapun kalian harus menaati aturan dan tata tertib ya, baik itu di rumah ataupun di sekolah ya. Kalau misalnya kalian bermain di rumah, jadi seperti apa aturan yang ada di rumah kalian? Nah, kalian harus menaatinya. Sekarang kalian perhatikan lagi halaman 8, yaitu kalian perhatikan lagu dari Topi Saya Bundar ya. Di sini ada, kalau misalnya tandanya seperti ini ya. Nah, jadi kalau tandanya dia lurus berarti dinyanyikan dengan kuat ya. Nah, ini di sini ada topi. Nah, ini ada tandanya garis lurus seperti ini ya di bawahnya. Itu berarti dinyanyikan dengan nada yang kuat. Kemudian ada tanda melengkung ya. Itu berarti dinyanyikan dengan lemah. Jadi seperti ini contohnya. Topi. Nah, itu keras ya. Saya bundar. Sayanya itu dinyanyikan dengan lemah ya. Kemudian bundar. Nah, bundar itu kemudian dinyanyikan dengan kuat lagi. Bisa kalian perhatikan di lagunya itu ya. Kemudian perhatikan juga tandanya kira-kira melengkung atau lurus. Di situ kuat, lemah, bunyinya itu berfungsi menghidupkan perasaan pada lagu tersebut. Baiklah anak-anak yang dibanggakan, sekarang kalian perhatikan halaman 8.
benda. Benda mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang permukaannya halus maupun kasar. Nah, contohnya di sini benda yang bersifat halus yaitu seperti kertas, kemudian permukaan buku yang licin ya, kemudian misalnya permukaan meja yang halus, kemudian benda yang bersifat kasar yaitu seperti batu dan lain-lain ya. Kemudian benda yang bersifat basah yaitu air ya. Selanjutnya kalian perhatikan lagi halaman 10. Di sini ada gambar balon udara. Nah, balon udara di sini bisa terbang karena berisi gas ya. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balonnya. Jadi kalau misalnya bentuk balonnya bulat, otomatis dia bulat juga. Kemudian kalau misalnya bentuk balonnya panjang ya, atau misalnya lonjong, dia akan mengikuti bentuk benda tersebut. Jadi benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ada di tempatnya ya. Jadi balon adalah benda yang berisi udara ya. Jadi udara dalam balon tersebut itu berbentuk gas ya, atau termasuk dengan benda gas. Benda gas sifatnya menempati ruang, sehingga benda gas tidak dapat dilihat oleh kasat mata ya, atau tidak bisa dilihat secara langsung. Selanjutnya kalian perhatikan lagi, di sini ada gambar air ya. Gambar air. Air yaitu salah satu benda cair ya. Bentuk benda cair itu mengikuti wadahnya atau mengikuti tempatnya ya. Misalnya seperti di ember ini ya. Kalau misalnya di sini bak, dia akan mengikuti juga ya. Mengikuti sesuai dengan tempat airnya. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini pembelajaran tema 2 subtema 1 yang bagian 1 yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan dan selalu pakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan, dan jagalah kebersihan tubuh kita ataupun lingkungan sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.